Kepercayaan adalah harta utama. Renungan ini diambil dari bacaan Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Namun, aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam menjalani kehidupan, seseorang sering tergoda untuk berdusta. Ada ajaran lain yang mengatakan, bohong demi kebaikan itu boleh. Namun untuk kita, Tuhan Yesus jelas menegaskan bahwa kita harus mengatakan kebenaran. Tidak ada celah berbohong demi kebaikan. Ada kalanya seseorang melakukan kecurangan dalam pekerjaannya, lalu terpaksa membuat kebohongan lain untuk menutupi kecurangan tersebut. Pada gilirannya orang tersebut harus menciptakan kebohongan baru untuk menunjang kebohongan pertama tadi. Penumpukan kebohongan akan datang terus-menerus sehingga akhirnya tidak bisa ditutupi lagi. Ketika saya masih di kelas 3 SD, saya bersama 3 orang teman meninggalkan kelas pada jam pelajaran. Kami pergi ke suatu kolam berlumpur dan mandi-mandi di situ. Ketika saya keluar dari kolam itu, teman saya melemparkan lumpur ke tubuh saya. Saya terpaksa turun kembali untuk membilas tubuh. Begitu pula saat saya mau keluar kedua kali dan seterusnya. Kami baru bisa keluar dari kolam tersebut ketika pemilik kolam datang mengusir kami. Hal semacam inilah yang terjadi di dunia korupsi. Seseorang yang terjebak korupsi tidak bisa menghentikan kegiatan korupsinya karena terancam oleh teman-teman sekelompok korupsinya. Dari kisah di atas, marilah kita tidak memulai suatu kebohongan. Karena setelah kebohongan dimulai, tidak bisa dihentikan sampai ada pihak lain yang menolong untuk menghentikannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengingatkan apa yang tertulis dalam kitab Taurat tentang sumpah palsu. Banyak orang yang bersumpah palsu demi kepentingan diri sendiri. Jangan sampai kita bersumpah demi langit, karena langit adalah takhta Tuhan. Jangan sampai bersumpah demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Apalagi bersumpah demi kepala kita, karena kita tidak punya kuasa memutihkan atau menghitamkan rambut kita. Di atas segalanya ada Tuhan yang berkuasa. Yesus mengajarkan agar dengan alasan apapun jangan berdusta dan jangan bersumpah palsu atau sumpah apapun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, jadikanlah kami mampu menjaga kejujuran dan kehidupan kami, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan dalam organisasi di mana kami berada. Amin.